Sebenarnya video ini tidaklah penting untuk diikut sertakan dalam cerita Trinity War, tapi dikarenakan komiknya Konstantin ini ternyata sih menceritakan bagian cerita atau tie-in dari cerita utamanya Trinity War yang kita bahas sekarang ini. Ya, maka dari itu DC Indonesia pun berkewajiban untuk membahasnya. Oleh karena itulah, inilah dia ceritanya. Minum aqua galon. Ya kan, bro? Oke. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami tentunya sih lebih bersemangat untuk membuat video komik seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian itu sungguh-sungguh luar biasa. Tanpa kalian ya channel ini gak akan mungkin bisa banyak subscriber ya kan. Dari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat yang gak ada subscribernya sampai sekarang sudah sampai 800-an. Ya bentar lagi sampailah 1000. Mudah-mudahan lah ya. Doakan saja, dukung terus. Dan follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Cerita ini berada di komiknya Konstantin volume 1 isu masalah ke-5 dan terbit pada tanggal 24 Juli tahun 2013 dengan judul komik Stealing Thunder, A Trinity War Interlude, dan jumlah halaman sebanyak 23 halaman. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita jelaskan dululah cerita sebelumnya di komik Justice League Dark volume pertama isu ke-22 kemarin ya. Kalau mau lihat ceritanya, lihat aja sebelum video ini. Ada tuh linknya di atas di atas sudut kamera, di atas sudut kanan video ini. Oke. Lanjut. Di saat para dua kubu hero di komik itu, para dua kubu hero saling berdebat. John Konstantin dan Shazam yang di saat itu tidaklah ingin dilibatkan dalam konflik ini. Mereka berdua pun segera mencari suasana di luar. Ya, pada cerita komik itu para superhero di kubu Batman dan rekan-rekannya kehilangan Konstantin dan Shazam. Kemana mereka berada? Setelah itu kita lihat di sampulnya ini terlihat dengan jelas Konstantin sepertinya berhasil membuat Shazam tewas terkapar. Ya, seperti biasalah DC komik membuat cover pada setiap komiknya selalu bikin penasaran. Apa benar di komik ini Shazam akan tewas? Ya, kita lihat saja. Nah, di video ini di komiknya Konstantin kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah ceritanya. Check it out. Pada halaman pertama, kita masuk ke sebuah bar yang bernama The Joint Bar di New York. Di situ ada Lloyd Ortiz, sang pemilik bar, sedang berusaha mengusir pengunjungnya yang bernama Mop. Gokil ya namanya, Mop. Oke. Dia juga merupakan anggota dari geng Papa Midnight. Di saat itu dia akan mengusirnya untuk keluar dan untuk segera menutup barnya. Tiba-tiba dia dikunjungi oleh dua orang tamu ke tempatnya. Mereka berdua ternyata adalah John Konstantin si Bloody Hell bersama Shazam yang tidak ingin terlibat dari masalah konflik hero pada saat ini. Tentu saja membuat si pemilik bar Ortiz menjadi bingung. Dia kenal baik dengan Konstantin. Kemudian dia pun menceritakan kondisi superhero yang terjadi pada saat ini yang mengalami konflik yang membingungkan, membuat mereka tidak begitu berminat untuk bergabung dalam salah satu tim superhero tersebut. Dengan kedatangan mereka, kesinilah mungkin mereka bisa menghindar dari pengaruh kedua tim tersebut untuk melibatkan mereka. John Konstantin menyampaikan sesuatu kepada Shazam. Sebenarnya peristiwa yang terjadi belakangan ini telah mengantarkan Shazam kepada mereka. Oleh karenanya lah insiden itu yang dikandak mengakibatkan kematian dari salah satu anggota GLA yang berujung kepada pertikaian. Kemudian kita menyampaikan hal yang penting kepada Shazam. Kelihatannya dia serius sekali untuk menyampaikan maksudnya itu. Sepertinya ya seperti biasalah dengan sambil mengisap cerutunya. Sambil mengisap cerutunya, dia menyatakan bahwa keadaan seperti ini melibatkan sihir dalam konflik para pahlawan tersebut. Masing-masing dari setiap kubu merasakan aura sihir dari setiap pahlawan di bumi.
Dengan begitu solusinya adalah menonaktifkan mantra Shazam agar kemudian para Justice League tidak bisa menemukan dia kembali. Dan tentu Konstantin akan menjelaskan perkara hal yang sebenarnya bahwa Shazam telah menyelamatkan para Justice League. Nah, setelah mendengar itu tentu saja Shazam membacakan mantranya, dan seperti yang kita ketahuilah, maka Shazam pun berubah menjadi seorang bocah yang bernama Billy Batson. Nah, sebenarnya Billy Batson ingin sekali mempelajari cara menetralkan mantra yang melekat pada dirinya itu. Kemudian Konstantin pun menjelaskan bahwa dia perlu menggunakan artefak khusus untuk melakukan pelajaran itu, yaitu dengan menggunakan boneka voodoo. Ya, kalau kita di sini sepertinya namanya itu adalah boneka santet lah, ya kan? Benar nggak? Oke, lanjut. Ternyata Billy menyadari ada yang tidak beres. Mana mungkinlah menggunakan boneka voodoo. Tentu saja dia kembali yaitu mengucapkan Shazam, yang ternyata tidak menghasilkan efek perubahan menjadikannya sosok seorang Shazam. Dan lebih anehnya lagi, suara yang diucapkan Shazam itu adalah suara vokalnya dari John Constantine. Ya, suara Billy berubah menjadi suara Konstantin. Begitu juga dengan John Constantine, suaranya menjadi suaranya si Billy Batson. Ya, inilah dia judul komik ini pun disampaikan Stealing Thunder, A Trinity War Interlude, mencuri mantra Shazamnya si Billy Batson. Ternyata Billy Batson diculik oleh Konstantin. Memanglah Konstantin ini, dia menggunakan otak liciknya untuk suatu tujuan dalam misinya. Walaupun ada bagian yang dikorbankannya, kita pun jadi teringat dengan kisahnya DC East yang pernah kami ceritakan di serial DC East Dead Planet. Di sana dia berperan penting dalam menyelamatkan dunia yang dilanda virus zombie. Suatu tindakan heroik yang dilakukan John Constantine dalam aksinya. Jadi yang penasaran dengan komik DC East, cek aja di playlist channel ini ya. Oke, kita lanjut fokus ke cerita di komik ini. Kemudian aksi Konstantin ini tentu dibantu oleh pemilik bar ini. Sedangkan si Billy yang sejak awalnya mengucapkan mantra Shazam yang kedua itu untuk merubah kembali ke wujud Shazam, ternyata kata-kata mantra itu telah disalurkan melalui boneka voodoo itu. Si Layard, si pemilik bar, menjadi bingung. John Constantine pun menjelaskan bahwa dia hanya meminjam suara Billy hanya untuk sementara waktu saja. Begitu loh penjelasan Konstantin kepada si Layard pemilik bar itu. Kemudian di halaman selanjutnya batuk lagi. Kemudian di halaman selanjutnya kita ditampilkan ke Bernese Alps, Switzerland, di suatu tempat yang bernama The Temple of Court Fame, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh 4 pahlawan penyihir tua, yaitu Sargon the Sorcerer, Zatara ayahnya Zatanna, Mr. E dan Tanarak. Si Mr. E mendapatkan kabar dari Mob itu yang tadi diusir keluar dalam keadaan mabuk oleh Ortiz, pemilik The Joint Bar. Dia menyampaikan bahwa John Constantine sekarang berada di bar itu. Setelah mengetahui hal itu, Mr. E pun menyuruh Mob untuk mengucapkan mantra ajaibnya agar mengeluarkan iblis yang ada di dalam tubuh Mob. Setelah mengeluarkan mantra yang tidak bisa kita baca itu, baca mantra yang diucapkan Mob, akhirnya iblis itu pun keluar dari dada Mob yang terbelah. Oke, sekarang kita kembali ke join barnya Ortiz. John Constantine sebenarnya menggunakan mantra Shazam itu tidaklah begitu lama. Dan yang terpenting, John berjanji bahwa kekuatan Shazam itu akan segera dikembalikan. Hanya saja untuk saat ini ada keperluan yang harus dia hadapin, yang itu juga akan mereka hadapi semua. Tentu saja apa yang disampaikan John itu tidak memuaskan Billy. Dia hanya bisa mengeluh. Namun tiba-tiba sosok iblis dari tubuh Mob masuk ke dalam bar dan menghantam tubuh John Constantine. Gerbam! Dengan memukul wajah Konstantin, dia tidak sempat mengucapkan mantra Shazam. Namun pada akhirnya John Constantine pun berhasil mengucapkan mantra Shazam. Dan inilah Shazamnya John Constantine. Dia sekarang berhadapan dengan iblis Mob, binaan dari penyihir tua Mr. E. Nah, dalam pertarungan mereka, Billy Batson yang terborgol itu pun mengambil boneka voodoo yang ada di dekatnya. Ortiz yang melihat itu pun mengancam Billy agar menjauh dari boneka itu.
Namun Billy meyakinkan Ortiz bahwa seandainya saja mantra itu berada pada miliknya yang sah, yaitu di Billy Batson sendiri, maka mungkin saja pertarungan mereka akan bisa diselesaikannya. Namun hal itu tidak membuat Ortiz untuk membantunya. Di saat pertarungan antara kedua orang itu semakin parah, Konstantinnya Shazam sepertinya mulai kewalahan menghadapi si iblis mob itu. Di saat itu juga Ortiz melayangkan shotgunnya ke arah iblis mob dan kemudian dihampiri oleh Shazamnya Konstantin yang pada akhirnya memutuskan kepala iblis itu. Cerita belum habis, kita lanjutkan lagi. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Shazam Konstantin ya, karena dia sudah berhasil memutuskan kepala iblis mob itu. Dan berakhirnya pertarungan tersebut, Billy yang berhasil mengambil boneka voodoo itu pun kemudian mengucapkan mantra Shazamnya, dan Shazam pun berpindah kepada pemiliknya yang sah, yaitu Billy Batson. Oke, tepuk tangan. Sebenarnya inilah yang membuat aku suka dengan sosok John Constantine ini. Dia mencuri kekuatan Shazam itu untuk menghindari Shazam dari pengaruh kotak Pandora. Dia menjelaskan kepada Shazam bahwa Pandora Box yang memiliki mata tiga itu dapat mempengaruhi orang yang memiliki sihir di dunia ini dan merubahnya menjadi yang jahat. Setelah dia menyalakan rokok khususnya, yaitu Silk Cards, dia menyampaikan semua itu kepada Shazam. Nah, Billy Batson yang menjadi Shazam pun tidak peduli dengan penjelasan Jones. Kemudian dia pun pergi dan berharap tidak akan pernah melihat penipu yang cerdik itu lagi. Nah, setelah kepergian Shazam, Lloyd Ortiz melihat Jones yang kondisinya dalam keadaan luka yang cukup parah, ya akibat dari pertempurannya melawan iblis mob. Kemudian Ortiz pun segera mengambil peralatan P3K-nya untuk mengatasi luka-luka yang dirasakan oleh Konstantin. Saat Ortiz mencari peralatan kotak P3K, John Constantine mulai merasakan bahwa rohnya mulai keluar dari tubuh. Dia pun kemudian dalam keadaan yang koma. Dia tidak tersadarkan diri. Namun di saat Ortiz sedang membantu proses penyelamatan tubuh John Constantine yang penuh dengan luka yang parah, ternyata John bertemu dengan rohnya Chris, yaitu seorang pemuda yang dia biarkan mati untuk mengejar bagian dari Croydon's Compass. Ya, bagi teman-teman yang mengikuti serial Constantine volume pertama pasti mengerti dengan ceritanya, dan itu dibahas di serial komiknya Constantine mengenai Croydon Compass ini, yang mana di sini si Chris yang sudah tewas ingin membalas dendam kepada John Constantine. Dan cerita event Trinity War pun kita lanjutkan ke komiknya Trinity of Sins Pandora isu kedua. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sudah minum belum? Cerita tie-in-nya Trinity War di komik Constantine ini adalah merupakan video cerita yang ke-6 dari 12 video komik cerita Trinity War. Cerita di komik ini seru juga lah, walaupun nyaris full satu komik menceritakan di satu tempat saja, yaitu di Join Bar. Ya, cerita lainnya hanya menampilkan jalan cerita di satu tempat saja. Ya, begitulah ceritanya. Mantap juga lah, ya kan. Oke lah teman-teman semuanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai video cerita komik DC Indonesia kali ini? Bagikanlah tanggapannya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Dan yang belum subscribe nih, ayolah subscribe, jangan lihat-lihat video ini terus tapi kalian gak dukung kami. Nah, itulah yang membuat kami jadi sedih, ya kan, jadi kecil hati. Nah, dengan subscribe kalian berarti sudah mendukung channel ini agar lebih berkembang. Tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada channel ini, dan share juga jika berkenan sih. Tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, like video ini ya. DC Indonesia pamit dulu, nantikan Trinity War pada cerita selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.